Cananan 200 Pak. Masya Allah. Hah? Karena saya Gur. Nah kan tadi dipakai di dengar itu aku bisa acara maulidan di Gor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la Kampungan rasul. lagi gimana? Kampungan. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul Buku catatan. la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal kirami ajma'in. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa وإلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم القاتل أبي عبد المهدي محمد نواب وإلى حضرة الشيخ العالم القاسم سالم بن سالم الحضرمي وإلى حضرة السيد المكرم الشيخ أبي حسين مبارك نفعنا الله تعالى به وبعلومهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. بدأت بسم الله الرحيم اهتدت إلى كشف أسرار بباطنهم توبة. Aina teh pasal naon? pasal tasdid. Tasbih tasyahud ya. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta pasal sahiji. Aduh, eta tadi itu salah. Termos. Tasdidan Termos tadi tasyahudi tutupan. ari pirang-pirang tasdidat tasyahud. Nah, dia Ihda wa isruna eta 20 hiji. Khamsun tambah 5 fi akmalihi bila kasempurnaan tasyahud.
wasitata asyara sareng genep belas di masalah apa? fi aqallihi binasaitikna itu tasyahud. At-tahiyyatu ari tasdidna lafad at-tahiyyatu alat ta'i eta di luhureun ta wal ya'i sareng di luhureun ya. Al mubarakatu as-shalawatu ari tasdidna lafaz al mubarakatus sholawatu ala sodi eta di luhureun sod. At-tayyibatu ari tasdid lafaz at-tayyibatu ala ta'i eta di luhureun to. Wal ya'i jeung di luhureun ya. Lillahi ari tasdid lafaz lillahi ala lamil jalalati eta di luhureun lamna lafaz Allah. Assalamu ari tasdidna lafaz assalamu ala sini eta di luhureun sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdid lafaz alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i eta di luhureun ya ayyu wan nuni jeung di luhureun nun wal ya'i jeung di luhureun ya. Wa rahmatullahi jeung ari tasdid lafaz wa rahmatullahi ala lamil jalalati eta di luhureun lamna lafaz Allah. Wa barakatuhu assalamu jeung ari tasdid lafaz wa barakatuhu assalamu ala eta dina luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi jeung ari tasdid lafaz alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta di luhureun lamna lafaz Allah. As-solihina ari tasdid lafaz as-solihina ala sodi eta luhureun sod. Asyhadu an la ilaha ari tasdid lafaz asyhadu an la ilaha ala lami alifin eta di luhureun lam alif. Illallahu ari tasdid lafaz illallahu ala lami alifin eta dina luhureun lam alif. Walamil jalalati jeung dina luhureun lamna lafaz Allah. Wa asyhadu anna jeung ari tasdid lafaz asyhadu anna ala nuni eta di luhureun nun Muhammadar Rasulullah jeung ari tasdid lafaz Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadin eta dina luhureun mim lafaz Muhammad wa ala ra'i jeung dina luhureun ra wa ala lamil jalalati jeung dina luhureun lamna lafaz Allah. Cobi sareng sadaya. Paslun. Kang Fardi cobi pamaoskeun ke Kang Fardi lah. So Kang Fardi bil barokah we. Dia tidak lancar ya, Ki.
Kok. Gambar Temboro. So gambar dia dah. Enggak. Santri. Sama itu kan dia Yang tasdid. yang kasih. Tasdid. 59, halaman 59. 59. 59. 60. 60. 60. Salah. 60. Korek. Sahud 60. Nasyahud. Ada. Buat tuh. Iya, Komsa tambah 5. Ari barang sa senior teh ya. Sekarang 11. Iya. Mangga itu teh di hartosannya at-tahiyatun teh. Mata. Ukur dibilangan tasdidna we ngumpul. At-tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta fasal sahiji. Tasdidatul tasahudi ari pirang-pirang tasdid tasahud ihda wa isruna eta 20 hiji khamsun lima fi akmalihi dina sampurnana tasyahud wasitata asyara jeung 16 fi aqallihi dina saeutikna tasyahud tos urang cobi urang buktoskeun siddah anu aya dina bacaan tasyahud. Urang cobi ya. Jumlah sadayana siddah anu aya dina tasyahud itu adalah 20 hiji. Namun ketika kita membuka dan mengungkap kalimat khamsun fi akmalihi, ini rangkaian kalimatnya ketika 21 itu termasuk yang hukum sunat di dalam bacaan tasyahud awal. Kira-kira yang bacaan sunat di tasyahud awal itu apa kira-kira? Sing kira-kira. Padahal rangkaiannya tasyahud awal itu sendiri adalah sunat. Namun sunatnya adalah sunat. Tasyahud awal itu sunat apa? Bukan. Dalam sholat itu ada 2 jenis sunat. Pertama sunat hayat dan yang kedua sunat abad. Termasuk bagian daripada sunat abad adalah at-tasyahudul awwalu, artinya tasyahud awal. Namun ketika kita melakukan tasyahud awal, maka bacaan tasyahud sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mesti kita baca. Sampai di sana tasyahud, maka ada kalimat yang setelah itu tetap hukum sunnah dan tidak dianggap baik ketika kalimat ini ditinggalkan dalam tasyahud awal, yaitu bacaan apa? Tadi ada yang bilang bacaan apa? Bacaan sholawat. Oh iya. Jadi ketika tasyahud awal itu adalah hukumnya sunat, namun sholawat itu tetap disunnahkan dibaca, dan di dalam sholawat minimal ada 5 tasdid. Maka jumlah keseluruhan dalam akmaliyah kalimat yang kita baca dalam tasyahud awal itu jumlahnya 21 syiddah. Paham? Insyaallah. Terus gitu kan? Coba buktikan yang 5 itu coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu berapa siddahnya? 5. Terus sok gue kurang seratkan bila itu bercanten. Jadi ketika kita membaca tasyahud awal dengan kesempurnaan atau akmaliyah bacaannya, maka jumlah syiddah di tasyahud itu ada 21. Dan nanti di tasyahud akhir yang 21 syiddah ini adalah syiddah yang jangan satupun kita hilangkan. Walaupun di tasyahud awal termasuk akmaliyah bacaannya ditambah 5, yaitu syiddah dalam sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham sampai di sana? Mari kita buktikan. Yang 21 itu pertama syiddah lafaz at-tahiyyatu. Berarti siddahnya ada berapa? 2. Ada 2. Di mana salah satunya? Pertama alat ta'i di atas ta lafaz at-ta, ya. Yang kedua alal ya'i di atas ya lafaz at-tahiyyatu. Jadi jangan salah. Jangan sekali-kali kita buang tasdid yang 2 ini di dalam bacaan kita mengucapkan at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Ya Allah ya Karim. Tasabara hijrah. Terus 2. Lalu al-mubarakatus sholawatu, tasdid dalam kalimat al-mubarakatus sholawatu ala sodi itu di atas sod. Berarti kalimat as-sholawat. Jadi kalau kita sambungkan, tasyahud itu berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Berarti tasdid sampai di al-mubarakatus sholawatu itu sudah 3 tasdid atau 3 syiddah. Cuman yang kadang-kadang kita temukan di praktek keseharian warga, ini mohon maaf, kadang terjadi bacaan seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Thayyibatul biasanya kadang-kadang disambungkan seperti itu, terjadi bacaan tasyahud di tengah-tengah sebagian warga masyarakat muslim. Ada syiddah dari thayyibatul lillah, pada di sana di lam yang pertama lafaz Allah itu tidak ada. Nah, lalu setelah as-sholawatu di atas shod, tambah 2 lagi at-thayyibatu
ala to'i di atas to, wal ya'i dan di atas ya. Berarti jumlah sudah berapa? 5. Cing sok sing leres mengecil. At-tahiyyatu berapa? 2. Ala ta'i wal ya di atas ta dan ya. Lalu al-mubarakatus sholawatu berarti 1, yaitu di atas shod. At-tayyibatu berarti tambah 2 di atas to dan ya. Tambah berarti jadi 4. tadi 3 tambah 2 berarti jadi 5. Tadi kita sudah mengecil. Lalu ditambah lagi lillahi, tasdid lafadz lillahi ala lamil jalalati di atas lamnya lafadz lillah atau lafadz Allah. Makanya kita keliru atau mungkinlah kurang tepat jikalau membaca tasawuf seperti tadi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Nah, thayyibatul ini tidak ada sidah di lam jalalah yang pertama. Dan ini ada satu kesalahan fatal. Itu kan? Secara tidak langsung ketika kita membaca thayyibatul lillah berarti ada ziyadatul harfi pada hakikatnya, menambah 1 huruf. Dan ini tidak boleh terjadi. Walaupun di sini kita lihat tidak merubah makna, namun sudah terjadi penambahan huruf. Kalau seandainya kita baca thayyibatul lillah, karena di dalam lafadz jalalah di lamnya yang pertama tidak ada sidah. Kita hati-hati semua. Setelah itu di dalam lafadz assalamu ala sini, tasdid di dalam lafadz assalamu ala sini yaitu di atas sin. Berapa semuanya? Sabar hiji. Ya kan kita buktikan yang 16, kalau yang 5 berarti 21 itu sudah please kita pahami. 7 terus 8. 7 Terus beriji 7 sareng assalam. At-tahiyatu 2. Al-mubarakatus sholawatu 3. Lalu at-tayyibatu 5. Lillahi 6. Assalamu 7. Lalu dalam lafaz atau kalimat alaika ayyuhan nabiyyu berarti ayyuhan nabiyyu itu alal ya di atas ya ayyu, wan nuni dan di atas nun, wal ya'i dan di atas ya berarti ayyuhan nabiyyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu warahmatullahi ala lamil jalalati, sidahnya di atas lamnya lafadz Allah berarti jadi 11. Wa barakatuhu assalamu, dan dalam kalimat wa barakatuhu assalamu ala sini di atas sin berarti jadi 12. Wa ala ibadillahi, dan dalam siddah lafadz wa ala ibadillahi ala lamil jalalati di atas lamnya lafadz Allah berarti jadi seperti kan 13. Lalu as-solihina, tasdid lafadz as-solihina ala sodi di atas berarti jadi 14.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti itu secara sempurna adalah 16 sidah. Nah, mari kita gabungkan dan kita bareng-bareng bil barokah baca tasahud semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua dulu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa tasawuf awal. Bahasa atau bacaan tasyahud telah kita maklumi bersama itu adalah sanjungan atau pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sang Maha Pencipta. Kapan ini terjadi? Ketika terjadi peristiwa Mi'raj. Bahkan kalau kita buka di sini sajalah, tidak perlu kita merujuk kitab-kitab yang lain ya. Cukup ini menjadi sebuah wawasan bagi kita. Wa qad warada fil khabari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal alwani ma sya Allah. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang peristiwa yang maha luar biasa, di mana Isra wal Mi'raj ini adalah satu ujian besar terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Peristiwa Isra wal Mi'raj menjadi satu ujian besar karena tidak sedikit umat yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terjadi eksodus besar-besaran, mereka meninggalkan nilai-nilai keimanan yang mereka pegang itu. Banyak orang yang mengatakan iman kembali pada kekufuran. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang jauh dari nalar dan logika. Padahal jikalau kita melihat semua mukjizat sekalipun, jangankan sekelas peristiwa Isra wal Mi'raj, mukjizat-mukjizat yang lain sekalipun adalah khawarikul adat, yang pasti yang namanya khawarikul adat itu tidak akan bisa nalar dan logika menjawabnya. Leres deh. Satu contoh. Ketika Habib bin Malik di awalin Islam ini terjadi ya, di mana di Persia itu ada seorang penguasa besar, nama besarnya adalah Habib bin Malik. Habib bin Malik ini seorang raja, seorang penguasa yang sangat disegani oleh segenap warga masyarakatnya.
ketika terdengar dan tersampaikan sebuah informasi di mana di tengah tanah Arab Saudi ada seseorang yang membawa ajaran dan agama baru, maka sampai juga informasi ini tersiar ke telinga Habib bin Malik. Kehebatan Rasulullah ini terdengar santer di mana-mana, apalagi sampai ke Persia, ya kan? Itu masih daratan Jazirah Arabia. Nah, Habib bin Malik itu diwanti-wanti oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Jangan sampai bertemu dengan seseorang yang namanya Muhammad jikalau tidak ingin terpengaruh. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang bisa istilahnya terpengaruh dengan ungkapan dan kata-kata Muhammad. Karena Muhammad adalah seorang tukang sihir. Itu kan biasa mereka mengatakannya. Sebagai satu cemoohan dan hinaan bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu pertama mengatakan Rasul itu sebagai kahin, artinya dukun. Lalu yang kedua, Rasul itu disebut sebagai sahir, artinya tukang sihir. Sementara Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril sebagai wahyu yang di dalamnya adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, mereka sebut Al-Quran ini adalah asatirul awalin, artinya cerita-cerita bohong masa lalu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat kisah. Terus kalau santri insya Allah lebih tahu dan lebih paham. Abdi onaman tos hari labdenya, itu kan. Saya sudah mulai lupa lagi, kenapa? Karena mungkin dengan kesibukan yang begitu padat lewat rebahan. Jadi sibuknya hanya rebahan. Jadi Abdi terlalu sibuk dengan sukses. Makanya itu yang pertama. Jadi jarang ngederes sehingga hafalan-hafalan itu begitu mudahnya lupa. Dan hari-hari ini begitu banyak maksiat dan dosa yang dilakukan. Bukankah kita pernah mendengar satu ungkapan indah Imam Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau ini berunjuk kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahiddi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi, kata Imam Syafi'i. Apa yang diadukan? Atas buruknya aku mengingat pelajaran yang diterima. Lalu setelah mengadu, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku ini memberikan tunjuk ajar padaku untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, kenapa maksiat dan dosa itu harus ditinggalkan yang berhubungan dengan ilmu? Bi annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Sedangkan wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, cahaya-cahaya Allah tidak akan Allah anugerahkan bagi orang-orang yang penuh dengan maksiat dan dosa. Nah, mata abdi karena seringna panginten rebahan menjadi sebuah kesibukan, maksiat dan dosa begitu sering dilakukan, maka hari-hari ini begitu banyak ilmu dan dersan terlupakan. Insya Allah kalau anak-anak sebaya ini, ya Allah, lagi hebat-hebatnya. Amin. Amin. Kenapa ini satu istiqra ya bagi adik-adik, mudah-mudahan menjadi sufat juga. Satu istiqra Imam Al-Ghazali. Ternyata
dari 0 tahun sampai usia 25 tahun, sel-sel otak manusia itu lagi berkembang pesat, sehingga insya Allah banyak kemudahan dalam menerima keilmuan. Amin. Dan insya Allah dari 0 tahun sampai 25 tahun, ketika kita menghafalkan sebuah pelajaran, insya Allah akan menjadi bahan yang terus teringatkan. Terus deh. Nah, ini ada sebuah perumpamaan lewat kalimat-kalimat yang indah dalam peribahasa yang sering saya lontarkan. At-ta'allumu fis sighar kanaksi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kanaksi 'alal ma'i. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu, tapi belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Gampil hilafna. Contoh bapak-bapak atau habisan dia. Hari ini ketika ada iltiko, insya Allah paham. Tapi satu langkah saja keluar dari majlis, insya Allah sudah terlupakan semuanya. Terus gitunya bapak-bapaknya. Beda sama anak-anak santri ini, insya Allah mereka ingatannya akan terus terngiang gitu kan, insya Allah. Namun cita dan harapan terbesar kita lewat sentuhan-sentuhan karunia dan anugerah Allah, di balik banyaknya lupa dalam pelajaran keilmuan yang ada, namun kita merujuk salah satu ungkapan indah yang mulia junjungan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Salah satu referensinya dimaktub oleh Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dalam karya amanah ilmiahnya, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Ini mudah-mudahan harapan ke urang bisa makan bagian murang kali, bagian santri yang lagi santer-santerna. Hari urang malain urusan di sana, geus jadi anugerah gede. Gitu kan kudaya ngajedogna oge lamun bahasa sepot ya. Terus di jalur dalagang. Alhamdulillah Pak. kumaha Mang Bin? Iya, urang mau alhamdulillah ku Allah masih kana didaekeun oge meureun gitu. Ada satu jaminan yang begitu indah yang Rasul sampaikan. Begini kalimatnya atau redaksinya seperti ini. Man ahabba ayyang duro ila utaqaillahi falyanzur ilal muta'allimina. Itu hebat kan? Ini kalimatnya. Man ahabba ayyang duro ila utaqaillahi falyanzur ilal muta'allimina. Kira-kira uninga Kang Pardi maksudna nu ku abdi di aos. Anjing kirang segala keun santri mah geus teh kudu ditanya arapaleun ieu mah. Insyaallah nya. Ngan ieu we lebah para aki-aki wungkul ya nya Kang Ajamnya. Nah, ini satu harapan yang semoga Allah limpahkan kepada kita, amin. Kenapa? Karena kalau kita artikan lewat bahasa Cikutra, man ahabba ayyang juro ila utaqo illahi falyanzur ilal muta'allimina, itu kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang mendapatkan predikat terbebas dari azab Allah, dari neraka, itu kan? Man ahabba ayyang juro illa utaqo illahi minan nari. Barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang terbebas dari siksa Allah, yaitu dari pembakaran api neraka,
Maka kata baginda yang mulia Rasulullah, fal yanzur ilal muta'allimina, silahkan lihat orang yang senantiasa melangkahkan kedua kakinya lalu mengayunkan kedua tangannya belajar ilmu dalam tatanan keagamaan. Orang yang hadir di majlis-majlis taklim, orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, insya Allah mereka adalah orang-orang yang termasuk muttaqaillahi minan nar, orang yang terbebas dari neraka di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan hadis ini sebagai jaminan Allah limpahkan juga bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hebatnya ini malah, mohon maaf, ini bukan ilal alimina, bukan kepada alimnya Rasul bersabda itu, tapi ilal muta'allimin, artinya orang yang belajarnya. Itu kan, itu hebat kumaha Kang Pardi. Jadi umpamanya yang terhindar dari neraka teh angkat terus nih nyari ilmu benernya. Ya mata kena angkat pula urang teh. Angkat terus gitu. Bukan belajarnya, jadi ibibna lah. Kuda kita. Inya initna heula, da teh init marek di mana diajarna, gitu kan. Ada istilah satu kaidah usul fikih, innalil wasaili hukmal maqasidi. Tujuanna mah diajar kan, lamun teu init erek iraha diajarna. Mata kalimatna init heula, tujuanna mah diajar. Itulah gunana innalil wasaili hukmal maqasidi. Jadi ku ibibna. Lalu ada satu hal, sekarang kan ilmu itu bisa ditemukan di mana saja, leres teh. Bisa melalui media-media sosial, bade di YouTube, bade di TikTok, bade di Facebook, wah saabrek-abrek, bahkan di IG, di akun X jeung sajabina gitu kan, bisa kita dapatkan ilmu. Tapi kenapa kita perlu berkumpul, perlu kita iltiko? Karena ada satu ungkapan para ulama, al ilmu yujadu fi kulli syai'in. Ilmu bisa kita temukan dalam segala hal. Bisa dari buku, bisa dari kitab, bisa dari Facebook, bisa dari TikTok, bisa dari segala macam. Itu ilmu bisa kita temukan. Leres teh. Betul kan? Tapi jangan salah, wa barakatul ilmi la tujadu illa bi suhbatis solihina. Sedangkan berkahnya ilmu itu tidak akan bisa ditemukan berkah yang lebih luas kecuali kita bersuhbah atau beriltiko bersama orang-orang ahli ilmu. Nah, kita itu penting nanti. Mun disebat guru teh berarti orang aya tatap muka nya. Nah, gitu. Masa disebut Harus ada murabbi. murabbi. Kenapa? Karena ini bagi para santri, insya Allah sudah paham satu kaidah. Murabbi ini adalah satu orang yang memberikan bimbingan dengan tentu kesana dan keilmuan yang tersambung. Sedangkan kita paham al-isnadu nispuddin, keguruan itu setengah dalam ilmu agama. Pentingnya kita bersana dalam keilmuan, berarti ada murabbi yang hadir. Karena kita risau, laulal murabbi laqala masya'a. Seandainya tanpa ada pembimbing, tanpa ada kesanadan yang tersambung, kita bisa bicara seenak dewe dalam disiplin keilmuan. Bahkan kita begitu sering gitu kan dipertontonkan. Kadang-kadang orang mengartikan Al-Quran itu dengan ro'yu dan pendapat serta logikanya. Bisa saja Al-Quran dicocok logikan. Bahkan kadang-kadang sampai orang mengartikan Al-Qari'ah itu hari kiamat, malah itu dipersalahkan. Ayat sok muktaskeun dina YouTube-na. Ya munim siri. Ya. Kenapa Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, padahal Al-Qari'ah yang membaca cek abdi, orang mungkin gitu kan tidak melihat dari akar kata, padahal
qara'a baru membaca. Sedangkan ini al-qari'ah itu qara'a. Itu kan? Sedangkan kita paham dalam kaidah ilmu nahwu, idza taghayyaral bina'u taghayyaral makna. Satu bentuk kalimat berubah, maka sangat boleh jadi artinya pun akan berubah pula. Nah, penting nah orang diajar teh gitu. Hari ayam murabbinya. Bahkan di dia kenapa gitu kan sampai ada ungkapan ulama wa barakatul ilmi la tujadu illa bisuhbati sholihin. Kita lihat sejarah Alfiyah Ibnu Malik. Ini adalah satu sejarah, satu disiplin ilmu yang begitu hebat, namun mempunyai tragedi yang sangat memilukan. Lerestik. Kenapa ini terjadi satu tragedi yang sangat memilukan? Bisa ini rujukannya kalau adik-adik nanti pulang dari sini bisa dibuka di awal kitab Ibnu Hamdun. Ini fakta sejarahnya kan. Karena ternyata setelah Ibnu Malik menguasai 1000 bait, ternyata beliau merasa dirinya lebih hebat daripada gurunya, yaitu siapa gurunya? Guru Ibnu Malik siapa? Ibnul Mu'ti. Dengan bait fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti itu beliau merasa bahwa dirinya lewat Alfiyah yang 1000 bait ini itu mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Padahal Alfiyah Ibnu Mu'ti ini bisa disebut Alfiyah padahal itu hanya 500 bait. Kenapa 500 bait bisa dikatakan Alfiyah yang artinya 1000? Karena itu tetap menjadi 1000 satar. Tahu satar? 1000 satar itu setengah bait 1 satar. Berarti 500 jadi 1000. Makanya Alfiyah Ibnu Mu'ti walaupun hanya 500 bait tetap disebut Alfiyah karena itu sudah tercipta 1000 satar. Itu ya kan? Jadi 1000 setengah-setengah. Jadi tetap dikatakan Alfiyah. Maka dengan izin Allah ketika Ibnu Malik ini menuliskan karyanya yang sudah begitu hafal sampai dalam kalimat fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti yang 5 bait itu hanya sampai di sana. Pada akhirnya ia tidak ingat lagi apa yang ada dalam kalbunya yang menjadi Alfiyah 1000 bait tadi. Merenunglah Ibnu Malik dengan merasakan kebingungan yang mendalam bahwa ternyata saripati ilmu nahwu tidak ada sebetulnya selain daripada Alfiyah. Yang menjadi saripati ilmu nahwu dan ilmu sorof itu adalah Alfiyah. Jikalau adik-adik ingin paham dengan ilmu nahwu, cukup sampai di Alfiyah saja itu sudah mumpuni. Namun saya peringatkan jangan salah. Ketika menghafal Alfiyah, mohon maaf, satu sehari saja misalkan tidak kita hafal atau melakukan maksiat sekalipun itu tidak seberapa menurut kita, Alfiyah jauh lebih mudah hilang hafalannya, bahkan kadang-kadang dibanding dengan hafalan Al-Quran sekalipun. Kenapa? Karena ada tragedi pengarangnya di saat menuliskan fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Baru setelah beliau ini merenung di malam harinya, beliau bermimpi didatangi seseorang dengan mengatakan kalimat wal hayyu qad yaglibu alfa mayyiti. Orang hidup bisa saja mengalahkan 1000 orang yang telah mati. Terhenyaklah, terjagalah Ibnu Malik dan beliau sadar. Pada akhirnya besok paginya beliau datang ziarah ke kubur yang jadi gurunya yaitu Ibnul Mu'ti. Beliau memohon ampunan dan mohon maaf kehadirat Allah terutama kepada gurunya atas kelancangannya. Setelah itu ditambahkan 2 bait karena Allah kembalikan lagi ingatannya
wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa iqatan albiyatab dimuti sampai di sana. Lalu ditambahkan bait wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun tadaiyal jamila. Baru dari sana Allah izinkan sampai di akhir bab muto'ah. Itu ini kisah tragedi sebuah disiplin ilmu yang sampai hari ini insya Allah anak-anak pondokan begitu risau keilmuannya hilang, apalagi tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ini sekedar sufat saja. Kalau kita yang aki-aki begini, harapannya bukan urusan bisa, tapi harapannya kita mudah-mudahan sampai dengan jaminan Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang terbebas di sisi Allah dari pembakaran api nerakanya nanti. Amin. Dan indahnya dalam Islam, ketika Rasul bersabda, kun aliman, jadilah seorang pengajar. Terus Islam ini begitu universal dalam keilmuan. Setelah kalimat kun aliman ini ada makna takhir. Jadilah seorang pengajar. Tidak cukup sampai di sana, Rasul melanjutkan kalimatnya au muta'alliman, atau jadilah seorang pelajar. Terus pertama, jadilah seorang alim artinya pengajar. Au muta'alliman, atau kita tidak mampu menjadi alim, maka jadilah muta'alim sebagai seorang pelajar. Wah, pelajar mah beda sama anak-anak pondokan sama santri jauh. Minimal kita au sami'an, atau menjadi pendengar. Setelah misalkan kita menjadi pendengar yang baik tidak juga, karena dengan kesibukan dunia yang membuat kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang abai, kadang-kadang lupa diri, lupa daratan, sehingga urusan ngaji malah tos kamana. Tapi jangan salah, setelah kita tidak mampu menjadi sami'an atau mustami'an, dalam redaksi yang lain, au muhibban, jadilah penggemar. Cuman yang Rasul peringatkan, wala takun khomisan, jadilah pengajar, atau jadilah pelajar, atau jadilah pendengar, atau jadilah penggemar. Wala takun khomisan, tapi jangan jadi yang kelima, yaitu orang yang kurang ajar. Terus kurang diajar. Siapa yang kurang ajar itu jadi alim tidak, jadi pengajar ente, jadi muta'alim, jadi pelajar juga tidak mau, jadi pendengar juga kadang-kadang disibukkan, jadi penggemar kadang-kadang merasa jatuh prestasi. Ini adalah orang kurang ajar. Oh, ya Allah. Kenapa jangan jadi orang yang kelima, fatahlu kau akan celaka. Itu kata baginda Nabi. Itu kan. Jadilah pengajar, atau jadilah pelajar, jadilah pendengar, atau jadilah penggemar. Jangan jadi orang yang kurang ajar. Maka insya Allah, karena mudah-mudahan orang tidak termasuk yang kurang ajar, mudah-mudahan. Minimal ada syiddah yang kita ketahui di dalam bacaan tasyahud. Masya Allah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pertemuan malam ini dengan para paku bumi, saya bilang. Ini adalah paku-paku bumi ke Pak Abi. Saya yakin anak-anak pondokan, anak-anak santri adalah paku bumi. Kenapa? Karena mereka sangat boleh jadi orang-orang yang hari ini bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Buka kita redaksinya di dalam referensinya di dalam kitab Muhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Redaksinya ini dalam hadits qudsi, ini la uhimmu bi ahlil ardi adzaban. Aku akan menimpakan kepada penduduk bumi dahsyatnya siksa. Namun kata Allah dalam hadits qudsi ini, fa idza nadartu ila umari buyuti. Namun ketika aku lihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, artinya orang yang memakmurkan masjid, dijadikannya masjid ini tempat ruku dan sujud, mendekatkan diri dan menghambakan diri ke hadirat Allah. Itu yang pertama. Ini kan orang-orang di pondokan, insya Allah tidak jauh dari sana kegiatannya, laras ya. Insya Allah ini adalah para umari buyuti. Karena siklus kehidupan anak-anak pondok itu dari asrama, masjid, udah asrama, masjid. Maka juga kan kadang-kadang dibawa di asrama. Betul kan? Nah, ini hebatnya anak pondokan. Itu yang pertama. Lalu wal mutahabbina fi. Ketika aku kata Allah melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku kata Allah. Ini kan tidak ada dalam anak cerita anak pondokan yang satu sama lain tamalluk, kecuali tentu didasari dengan nilai-nilai ilahiyah. Tali persaudaraan yang tentu diletakkan di atas karena Allah. Nah ini dua tanya. Abdi meyakini mereka adalah paku bumi yang dalam pengertian tanda kutip. Mereka insya Allah adalah kelompok-kelompok umat yang hari ini setidaknya akan bisa meredam murkanya Allah dengan izin Allah. Lalu aktivitas anak pondokan yang ketiga ini kan tidak jauh. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam hadits qudsi ini. Aku akan menimpakan azab sejadi-jadinya kepada penduduk bumi. Namun manakala aku masih melihat ada orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumahku, masih ada orang-orang yang saling mencintai karena aku, lalu wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang-orang yang senantiasa memohon ampunan ke hadirat Allah. Kapan? Bil ashar, di keheningan malam, di saat orang-orang lain itu dinabobokan mimpi-mimpi indahnya. Insya Allah anak pondokan biasa dilatih untuk bangun di tengah malam, untuk bangun di sepertiga malam yang akhir. Ada tahajud, ada tasbih, ada witir, ada istighfar. Insya Allah ini adalah sorabtu adzabi anhum. Ketika masih ada kelompok-kelompok inilah aku tarik kembali azab yang akan menimpa di tengah-tengah mereka. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah seluas-luasnya dengan kehadiran anak-anak pondokan di sini. Namun mohon maaf dari saya secara pribadi tidak bisa lebih, hanya menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Semoga pertemuan silaturahmi pada malam ini adalah silaturahmi yang Allah catat sebagai amal yang akan menjadi asbab terbukanya pintu-pintu keberkahan yang terlimpah kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi